secara akal kita wajib mendirikan negara ini kalau satu bangsa tidak ada pemimpinnya. Satu bangsa tidak ada yang memimpin dan tidak ada pemimpin yang ditaati, maka secara akal pasti rakyat itu menjadi rakyat barbar, rakyat yang arogan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Itu akan terjadi penindasan antar manusia dengan manusia kalau tidak ada negara, tidak ada pemimpin. Maka mendirikan negara secara hukum akalnya wajib. Secara hukum syariatnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin merupakan suri teladan. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah Rasulullah mendirikan satu negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya termasuk umat yang pluralistik. Artinya umat yang terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama penyembah berhala, ada yang tidak beragama, dan ada agama Islam. Itulah negara yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyatukan kepentingan setiap suku dan setiap agama, diaturlah oleh Rasulullah yang terkenal dengan yang disebut namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menjaga hak-hak minoritas yang berada di dalam negara yang mayoritas Islam. Hak-hak minoritas dijaga dan dihormati, sehingga disitulah Rasulullah menjadi uswatun hasanah dalam mendirikan suatu negara yang pluralistik, menjadi contoh yang baik. Nah, termasuk negara kita Republik Indonesia itu negara yang pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan negara Madinah. Bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, malah yang terkenal namanya suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Barulah setelah Rasulullah mendirikan negara Madinah, padamlah perperangan antar suku, padamlah pertengkaran perbedaan agama, dengan suatu undang-undang yang dibikin oleh Rasulullah yang dikenal dengan Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Itu satu negara. Jadi secara hukum syariat kita wajib mendirikan negara sebagaimana Rasulullah menjadi uswatun hasanah dalam mendirikan negara. Dan itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itulah Khulafaur Rasyidin yang meneruskan negara yang telah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara hukum akal mendirikan negara itu wajib. Secara hukum syariat mendirikan negara itu wajib. Contohnya Rasulullah dengan para khulafaur rasyidin. Saya perluas dulu kepada anak-anakku bagaimana bentuk negara menurut Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan urusan dunia ini kepada manusia, kepada umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkaulah yang lebih tahu dari tentang urusan duniamu. Kalau agama tentu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal bentuk negara, Allah menyerahkan kepada umat. Di dalam Al-Quran, bentuk negara itu pertama adalah bentuk kerajaan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Berikanlah kerajaan itu pada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut kerajaan itu dari siapa yang kau kehendaki. Jadi ada bentuk namanya bentuk kerajaan. Mau bentuk kesultanan, persilahkan. Waj'alli min ladunka sultanan nasiro. Mau berbentuk khilafah, persilahkan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Persilahkan. Mau bentuk negara republik, kedaulatan rakyat, wa amruhum sura bainahum wa syawirhum fil amri. Ini menunjukkan satu negara demokrasi. Ini jelas dalam Islam. Tidak menentukan, tidak harus kerajaan, tidak harus republik, tidak harus kesultanan, tidak harus khilafah. Persilahkan. Substansinya yang pokok dalam memberikan negara Islam itu, apapun bentuk negaramu, apakah republik, apakah kerajaan, apakah kesultanan, apa khilafah, yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu substansinya kita bernegara. Maka Islam itu hebat, mengatur segala-galanya. Jadi bernegara itu bebas bentuknya, tapi substansinya, pokoknya dalam bernegara itu, apapun bentuk negaramu, mau kerajaan kayak Saudi Arabia, mau republik kayak Indonesia, mau kesultanan kayak Sultan Brunei, mau khilafah kayak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, persilakan. Apapun bentuk negaranya, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, apapun bentuk negaramu. Jelas. Saya kelola otakmu itu supaya berpikiran Islam. Inilah dalam Islam. Lalu syarat-syarat jadi pemimpin dalam Islam itu jelas. Carilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kalau sekedar yang beriman itu tidak menjamin. Karena iman ini tingkatannya banyak. Iman bagi seseorang, iman itu tidak sama. Ada kualitasnya. Kayak emas, emas itu tidak semua emas sama. Ada emas 100%, ada emas 90%, ada emas 80%, dan seterusnya, dan ada emas Jawa.
Kalau emas Jawa itu ditimbang naik sendiri, selesai turun sendiri. Itu emas Jawa. Nah, kalau itu bertingkat. Nah, orang yang nyolong sepeda motor itu kalau ditanya mesti dia orang mukmin. Menteri yang korupsi itu menteri yang beriman kepada Allah. Anggota DPR yang korupsi itu anggota DPR yang beriman kepada Allah. Gubernur yang korupsi, bupati yang korupsi itu orang beriman kepada, cuman imannya, kadar imannya yang tipis. Kalau orang yang bertakwa itu pasti kadar imannya sempurna. Karena kalau orang yang bertakwa itu pasti menjalankan perintah Allah, pasti menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa pasti tidak korupsi. Kalau korupsi tidak bertakwa. Orang yang bertakwa pasti tidak suap menyuap. Kalau masih suap menyuap itu larangan agama, tidak bertakwa. Kalau masih minum minuman keras, pemimpinnya minum minuman keras, pemimpin yang tidak bertakwa. Kalau pemimpinnya masih main judi, itu pemimpinnya tidak bertakwa. Cari pemimpin dalam Islam, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang menjalankan perintah Allah, dan pemimpin yang menjauhi larangan Allah. Alangkah indahnya kalau kita punya pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat-sifat pemimpin di samping yang bertakwa kepada Allah, tentu sebagai pelengkapnya takkidnya, pemimpin itu bersifat siddiq. Orang yang bertakwa pasti jujur. Kalau tidak jujur, pembohong, itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang amanah, yang terpercaya, tidak berkhianat. Kalau berkhianat, itu mesti tidak bertakwa kepada Allah. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Pemimpin yang menyampaikan kebohongan pasti pemimpin tidak bertakwa kepada Allah. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas. Jangan memilih pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti persoalan. Pilih pemimpin yang cerdas, yang mengerti segala persoalan-persoalan politik, persoalan negara, bahkan persoalan internasional. Itulah dalam Islam kriteria pemimpin. Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Orang yang mengatakan Islam tidak mengatur politik, itulah orang-orang Islam yang tidak ngaji, yang tidak mengerti tentang ajaran Islam. Umar ibni Abdul Aziz itu yang dikatakan salah seorang Amiril Mukminin yang mengadakan revolusi politik, reformasi politik dalam Islam. Yang waktu itu Umar ibni Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi Amiril Mukminin karena keturunan, bukan karena kemauan sendiri dan bukan karena keingin rakyat, karena keturunan. Ketika itulah Umar ibni Abdul Aziz pidato ketika hari Jumat di masjid di Baghdad, membuat pernyataan, saya menjadi pemimpin
bukan karena keinginan saya dan bukan karena keinginan kalian. Oleh sebab itu, pada detik ini saya meletakkan jabatan saya sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Karena saya menjadi pemimpin ini bukan karena keinginan saya, bukan karena keinginan rakyat, tapi karena sistem keturunan. Itu disebut suatu reformasi politik dalam Islam. Akhirnya rakyat di Baghdad dengan suara keras, tidak ada pemimpin bagi kami kecuali Umar ibni Abdul Aziz. Karena itu sekarang didaulat oleh rakyatnya, maka Umar ibni Abdul Aziz menjadi pemimpin kembali, tapi bukan karena keturunan, karena berdasarkan musyawarah keinginan rakyat. Ini indahnya dalam Islam. Tolong carikan tata negara yang lebih indah daripada Islam ini. Saya tantang. Karena saya tahu dalam Islam ini. Sehingga Umar bin Abdul Aziz kan jadi pemimpin ini karena didaulat oleh rakyat. Bukan karena keturunan, bukan karena KKN. Ini jelas. Kemudian Umar ibni Abdul Aziz membuat pilar-pilar dalam menegakkan suatu negara. Pilar yang pertama yang ditulis oleh Umar ibni Abdul Aziz, pilar pertama dalam bernegara itu adalah musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Dalam memilih pemimpin bermusyawarah, dalam meletakkan pejabat-pejabat negara bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Khitab ini ditujukan kepada Rasulullah. Bermusyawarah engkau Muhammad dalam segala persoalan. Padahal Nabi Matun, Nabi dan Rasul langsung dapat wahyu daripada Allah. Tapi untuk menjadikan sunnatullah, maka walaupun Nabi Mat itu seorang Nabi, seorang Rasul, Allah perintahkan wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kau dalam segala urusan. Untuk memilih pemimpin pakai musyawarah, untuk meletakkan pejabat-pejabat pemerintah, bermusyawarahlah. Untuk mengeluarkan kebijaksanaan tentu yang bersifat nasional, itu pun harus bermusyawarah. Alangkah indahnya tata negara Islam ini yang diletakkan dengan cara bermusyawarah. Memilih pemimpinnya, meletakkan pejabat-pejabatnya dengan musyawarah. Sehingga meletakkan pejabat-pejabat pada tempatnya. Disinilah ajaran Islam secara morality. Islam itu banyak membikiran peraturan-peraturan secara morality dalam bernegara. Kemudian pilar yang kedua oleh Umar ibn Abdul Aziz dikatakan untuk meletakkan pejabat-pejabat negara itu kepada orang-orang yang profesional, artinya pada tempatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, di dalam mengangkat pejabat-pejabat negara, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah
menyuruh kalian untuk menyerahkan jabatan-jabatan negara itu kepada ahlinya yang profesional, istilah orang sekarang. Ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis yang disabdakan Rasulullah, anzilin nas manazilahum, tempatkan manusia itu pada tempatnya. Jangan salah menempatkan orang, tempatkan orang itu menurut keahliannya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan di antara bangsa itu sudah hilang, antara pejabat saling tuduh menuduh, hilang kepercayaannya. Pemerintah kurang percaya kepada rakyatnya dan rakyatnya tidak percaya kepada pemerintahnya. Kalau ini terjadi, kata Rasulullah, tunggulah hancurnya negara itu. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Ini saya jelaskan. Kemudian Rasulullah ditanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan? Mengapa di antara pejabat dengan pejabat tidak percaya? Mengapa rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya? Mengapa pemimpinnya tidak percaya kepada rakyat? Apa sebabnya Rasulullah hilangnya kepercayaan itu? Rasulullah menjawab dengan tegas, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Islam kaya dengan ajaran-ajaran politik yang bermoral. Politik yang bermoral, politik yang berakhlak itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mari kita berbicara. Jangan bikin pernyataan-pernyataan tanpa bermusyawarah, berbicara dulu dengan orang-orang ahlinya. Apa benar Islam itu tidak berpolitik? Mari bicara dengan para ulama-ulama. Ini saya tunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna, sehingga meletakkan manusia itu pada tempatnya. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, di dalam bernegara ini, kata Umar ibn Abdul Aziz, keadilan itu menjadi sumber utama dalam ketentraman dan kesejahteraan rakyatnya. Keadilan, keadilan dalam hukum, keadilan di bidang sosial, keadilan di depan hukum. Innal wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Jika engkau menetapkan hukum di antara kamu, tetapkan hukum yang adil. Artinya semua manusia di depan hukum sama. Siapapun yang bersalah di depan hukum sama. Mulai presiden sampai ketua RT sampai rakyat, tidak ada bedanya di depan hukum. Presiden di depan hukum, gubernur di depan hukum, menteri di depan hukum, anggota DPR di depan hukum, bupati di depan hukum, kiai di depan hukum, ulama di depan hukum. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Ini digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika seorang perempuan dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan nyolong, tokoh-tokoh Quraisy waktu itu bingung, kasihan, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Kemudian diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usama bin Zaid menceritakan bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, anaknya orang besar. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Mendengar perkataan Usama ini, Rasulullah berdiri langsung mengucapkan, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur negara-negara sebelum kalian dahulu, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Ida saraka fihim asyarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, bahkan kadang-kadang dibela. Inilah hancurnya suatu negara. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Wa ida saraka fihim ad-dhaifu aqamul had, kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor yang bermiliaran kadang-kadang dibela, bahkan kadang-kadang tutup mulut. Ini hancurnya suatu negara. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Saya menjawab orang-orang yang bicara bahwa Islam itu tidak bicara politik. Islam itu hanya sholat di masjid, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Di luar masjid tidak ada agama. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama hanya ngatur ibadat kepada Allah. Itu pemahaman agama yang salah besar. Bukan hanya salah, salah besar. Justru Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Bagaimana kita berumah tangga diatur oleh Islam. Ingin beres rumah tangganya, ikutilah syariat Islam. Bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, ingin beres, ikutilah syariat Islam. Bagaimana Islam mengatur bermasyarakat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hormati tetangga. Kita bertetangga saling harga menghargai, saling hormat menghormati antara tetangga. Wala tajassasu wala tadzalamu, tetangga dengan tetangga jangan saling mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang tidak boleh. Kalau mendapat orang salah, kita benarkan. Itulah Islam. Mencari-cari kesalahan tidak boleh, apalagi berbuat dolim kepada orang lain. Subhanallah, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai merampas hak-hak orang lain, itu suatu kedoliman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, engkaulah saling bergotong royong di dalam hal-hal yang baik, membangun kampungnya, membangun desanya, membangun bangsanya, membangun negaranya. Mari saling tolong menolong. Subhanallah, siapa bilang Islam tidak bicara politik? Nah, ini saya kemukakan.
keadilan baik dalam hukum, baik keadilan sosial di dalam masyarakat. Jangan sampai ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tutup jurang pemisah itu. Maka satu-satunya agama yang zakat dijadikan rukun Islam. Zakat itu untuk menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan adanya zakat, adanya infak, adanya sedekah dan lain-lainnya, itu yang akan menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang kaya menghormati yang miskin. Saya katakan usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai orang kaya, sadarilah bahwa kekayaanmu itu pasti dari keringatnya orang-orang miskin. Ini orang kaya harus sadar bahwa kekayaan yang kau miliki, hai orang kaya, pasti itu keringatnya fakir miskin. Engkau menjadi petani kaya, kau punya sawah 50 hektar, yang macul di sawahmu itu orang miskin. Sehingga kau sebagai petani kaya, itu pasti kekayaanmu itu dari keringatnya fakir miskin yang macul di sawahmu. Cintailah fakir miskin, berikanlah upahnya sesuai dengan penghasilanmu. Jangan terjadi pemerasan antara yang kaya dengan yang miskin. Subhanallah, indahnya morality Islam. Kalau tidak percaya, engkau jadi orang kaya, punya sawah 50 hektar. Kalau tidak ada orang miskin yang mau terjun ke sawahmu dengan pegang pacul, persilahkan orang kaya pacul sawahmu 50 hektar, pacul sendiri. Insya Allah kau akan mati macul. Ini saya tanamkan ke otakmu itu moral. Yang miskin, alhamdulillah ada orang kaya. Anak saya bisa sekolah, istri saya bisa masak di dapur, karena saya bekerja sama orang kaya. Alhamdulillah, kata yang miskin ada orang kaya. Kata yang kaya, alhamdulillah ada orang miskin yang mau kerja di pabrik saya dan di sawah saya. Inilah keharmonisan satu masyarakat yang ingin diciptakan oleh peradaban Islam ini. Suatu bangsa yang kaya mencintai yang miskin hormat kepada orang kaya. Inilah morality, peradaban yang mau diwujudkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mana ada yang lebih bagus daripada ini semua? Mengapa saya katakan ini? Apa landasan saya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk yang benar dan agama yang benar, perlihatkan, tampakkan petunjuk dan ajaran agama yang benar ini di tengah-tengah semua agama yang ada. Syukran makmun memperlihatkan inilah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan agama-agama yang lain, persilahkan. Mari saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Ini Islam indah. Keadilan sosial
supaya tidak ada orang yang tidak makan. Apalagi Indonesia ini oleh Allah dijadikan bumi yang terindah dan terkaya. Apa saja di bawah bumi kita ada. Minyak ada, nikel ada, besi ada, timah ada, emas ada, berlian ada. Subhanallah, itu baru di bawah permukaan buminya. Apa saja ada. Ada seorang pemikir yang berkata, seandainya semua kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah dan untuk rakyatnya, nikelnya, emasnya, dan lain-lainnya, ada yang berkata rakyat bisa dapat duit 20 juta tanpa bekerja dari kayanya kekayaan alam ini. Alhamdulillah, itu di bawah permukaan bumi, isinya emas, isinya berlian, isinya minyak, isinya batu bara, isinya timah, isinya nikel, isinya emas, belum lain-lainnya daripada uranium yang dimiliki oleh perut bumi Indonesia. Lebih indah lagi, di atas permukaan bumi tumbuh apa saja yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Saya katakan, kalau bangsa Eropa kau punya anggur, kami Indonesia punya anggur. Kalau kau bangsa Eropa kau punya apel, kami punya apel. Kalau kau punya jeruk, kami punya jeruk. Kalau kau punya buah pir, kami punya. Semua buah-buahan yang kau miliki, kami punya. Tapi yang kami miliki kau tidak punya. Coba cari cempedak di Eropa. Coba cari nangka di Eropa. Coba cari salak di Eropa. Buah apa yang tidak tumbuh di atas bumi Indonesia ini? Kalau dihitung buah-buahan yang ada tidak terhitung. Ada yang namanya buah duku, ada yang namanya buah rambutan. Masya Allah, masih banyak lagi buah-buahan. Inilah Indonesia. Kita dibutuhkan sekarang pemimpin yang adil, yang mempunyai perasaan keadilan sosial, supaya kekayaan alam itu tidak dinikmati oleh bangsa asing, tapi dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia tidak untuk bangsa asing, untuk bangsa Indonesia. Maka diperlukan pemimpin yang adil dalam Islam. Adil di bidang hukum, adil di bidang sosial. Alangkah indahnya ajaran Islam itu. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, kalau ingin bangsa ini sejahtera, aman, alladzina immakkannakum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Subhanallah, indah ayat ini, ayat politik ini. Orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat di bumi ini, dikasih kedudukan di bumi ini, jadi kiai, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR,
dan orang-orang yang menempati jabatan-jabatan di pemerintahan, alladzina makkannahum fil ardi, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat di bumi ini, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya, anggota parlemennya amar ma'ruf nahi mungkar, dan semua pejabat-pejabat pemerintah semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, baru negara itu beres. Bagaimana negara akan beres kalau pejabat-pejabat pemerintahnya kadang-kadang ikut jual narkoba? Bagaimana negara akan sejahtera kalau pejabat-pejabatnya ada yang membekengin penjudian, ada yang membekengi minuman keras, ada yang membekengi pelacuran? Kalau pejabat-pejabatnya berdiri di belakang maksiat-maksiat yang ada, jangan mimpi negara ini akan sejahtera. Udah, tenang aja kok. Yang penting kupingmu itu, ada kupingnya. Lah saya jelaskan yang nyata ini. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Saya wajib memperlihatkan, saya wajib mengkampanyekan. Inilah petunjuk Allah, inilah agama Allah. Saya perlihatkan. Anda mau makai, alhamdulillah. Anda tidak mau makai, wa ma alaina illal balawul mubin. Kewajiban saya menyampaikan dan sudah saya sampaikan. Mau dipakai, alhamdulillah. Tidak mau makai, bagi saya enggak ada urusan. Saya cuma menyampaikan inilah Islam. Nah, kalau semua pejabat pemerintah dari RT sampai presidennya, dari DPR sampai menterinya, dan semua pejabat-pejabat pemerintah, baik kehakimannya mau kejaksaannya, seluruhnya amar ma'ruf nahi mungkar, baru negara itu beres. Bagaimana negara akan beres? Kalau pejabatnya, yang paling ngeri akhir hari ini, kepala polisian Jawa Timur, kepala polisi itu Jawa Timur, Komdak, baru dilantik 3 bulan langsung ditangkap jual narkoba. Lalu bagaimana negara akan beres kalau justru pejabat-pejabat pemerintah, tidak semuanya, pejabat pemerintah yang bagus banyak, yang tidak bagus tidak sedikit. Pejabat pemerintah yang baik banyak, yang tidak baik tidak sedikit. Iya kan? Nah, ini saya sampaikan, inilah. Jangan mimpi negara ini akan sejahtera kalau di belakang perbuatan maksiat berdiri sebagian pejabat-pejabat pemerintahnya. Sekarang sedang ribut 349 transaksi di bank yang mencurigakan. Ya Allah, 349 triliun. Tahu nggak 1 triliun?
Bagaimana mau punya? Tahu saja enggak. Saya yang tahu aja enggak punya. 1 juta tahu kan? 10 juta tahu kan? 100 juta tahu kan? 1000 juta itu namanya 1 miliar. 1 miliar 1000 juta. 10.000 juta. 100.000 juta. Sejuta juta. Nah, sejuta juta itu artinya 1 triliun. Nolnya 12. Kalau 1 juta 06. Kalau 1 miliar 09. Kalau 1 triliun 012. Ini 349 triliun. Kayak apa duitnya ya? Nah itu. Nah, ya ini maka saya katakan Islam mengatur cara milih pemimpin. Khulafaur Rasyidin bisa jadikan uswatun hasanah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipilih secara ijma oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tokoh-tokoh Ansor dan tokoh-tokoh Muhajirin sepakat waktu itu untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang prosesnya juga agak panjang. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar selalu bertanya kepada rakyatnya, seandainya saya mati, siapa yang pantas jadi pengganti saya? Lalu semua orang hampir menjawab, seluruhnya menjawab Umar. Ditanya lagi, jawabannya Umar. Siapa yang pantas jadi pengganti saya seandainya saya meninggal dunia? Mayoritas sahabat menjawab Umar. Kemudian berhasil survei yang nyata, dan survei ini bukan survei abal-abal, benar-benar Abu Bakar itu survei kepada rakyatnya itu, seandainya saya mati, siapa yang pantas jadi pengganti saya? Rata-rata mayoritas sahabat berkata Umar. Baru Sayyidina Abu Bakar berwasiat, kalau saya meninggal dunia, Umarlah penggantinya. Apakah tidak demokrasi? Demokrasi. Sebab Sayyidina Abu Bakar tidak sembarangan berwasiat, sudah berdasarkan survei. Setiap ketemu orang dia bertanya, siapa yang pantas jadi pengganti saya kalau saya mati? Umar. Bertanya lagi, siapa yang pantas jadi pengganti saya? Umar. Dijawab Umar. Mungkin ada 1-2 yang tidak menjawab Umar, tapi saya mayoritas jawabannya Umar. Maka lalu berwasiat, kalau saya mati, Umarlah penggantinya. Demokrasi. Malah ini bagus sebenarnya, asal jujur surveinya. Ya kadang-kadang survei yang jujur banyak, survei yang tidak jujur banyak. Yang tidak jujur apa? Maju tak gentar, bela yang bayar. Kalau seandainya saya punya duit, survei Sukron Makmun, bagaimana elektabilitasnya? Kalau saya duit saya gede, oh Pak Sukron elektabilitasnya tinggi, banyak yang memilih. Nah gitu, karena dibayar. Ketika pemilihan umum, hancurlah saya, cuma surveinya yang tinggi. Nah itu surveinya Sayyidina Abu Bakar itu survei lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan Sayyidina Abu Bakar, cuman siapa yang wajar, seandainya saya meninggal pengganti saya siapa? Karena mayoritas sahabat jawabannya Umar. Baru Sayyidina Abu Bakar wasiat, kalau saya meninggal dunia, Umarlah pengganti saya.
Langsung mereka itu setuju Umar penggantinya. Ini saya ceritakan morality Islam. Tidak berantem pemilu itu. Begitu Sayyidina Umar mau meninggal dunia, Sayyidina Umar mengumpulkan 9 tokoh. Di antara Sayyidina Uthman, di antaranya Sayyidina Ali, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Tolhah. 9 seorang ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Engkau 9 orang ini pantas jadi pengganti saya. Seandainya sekarang ini calon presiden sekarang banyak. Ada namanya Pak Anies, ada namanya Pak Prabowo, ada namanya Pak Ahy, ada namanya Puan, ada namanya Ganjar. Ya, sudah 5 ya yang saya sebut ini. Mestinya panggil oleh Pak Jokowi 5 orang ini. Sudahlah, kau pilih di antara 5 siapa yang pantas jadi pengganti saya. Enak. Toh ini sekarang yang ditokohkan, ya kan? Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Puan, siapa lagi? AHY. Ya, katakan lagi, tambah lagi Akhir misalnya, tambah lagi Pak Sandiaga, taruhlah sampai 10. Panggil 10 itu. Ini teori Sayyidina Umar. Panggil 10 ini. 10 ini pantas untuk menjadi presiden di Indonesia ini. Tolong anta pilih sendiri. 10 aja yang memilih itu. Caranya, 1 milih pribadinya, yang 1 harus milih orang lain. Siapa nanti yang banyak terpilih di antara 10, dia yang jadi presiden. Enggak ribut. Ini cara sistem Sayyidina Umar. Alangkah bagusnya sistem ini. Demokrasi, dan sudah tahu Sayyidina Umar ini tokoh-tokoh yang pantas jadi Amiril Mukminin. Sudah tahu. Ya kayak di Indonesia kita sudah tahu lah. Katakan kalau yang nyata sekarang 5 orang, kita katakan sampai 10. 10 ini aja suruh berantem. Artinya suruh berantem memilih siapa yang pantas jadi presiden. Ini sistem Sayyidina Umar Ibnul Khattab, demokrasi. Kemudian mereka mundur, Sayyidina Uthman lah yang jadi Amiril Mukminin setelah Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman jadi Amiril Mukminin, beliau mati terbunuh. Akhirnya kembali Sayyidina Ali dipilih oleh tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy langsung menyambut Sayyidina Ali sebagai pengganti Sayyidina Uthman Ibn Khattab. Ini sistem pemilihan. Nah, yang memilih pemimpin itu tokoh-tokoh. Maka dalam ajaran Islam, memilih pemimpin itu syaratnya orang yang tahu siapa yang layak untuk jadi pemimpin. Orang yang tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin, jangan memilih. Enggak tahu disuruh memilih. Nah, yang memilih itu yang tahu, yang disebut akhlul halli wal aqdi dalam Islam. Itu cara Islam. Nah, dalam bab yang kita baca sekarang ini, di antara sifat seorang pemimpin, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa ma walluhum. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang adil,
Tentu ini pemimpin-pemimpin yang adil. Ini peradaban Islam. Innal muqsitina, sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang adil indallah, di sisi Allah, ala manabiru min nur. Nanti pada hari kiamat dia akan berdiri di atas mimbar dari cahaya keindahan. Subhanallah. Kalau tadi hadis pertama, pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sekarang pemimpin yang adil di sisi Allah, ala manabir jamak min mimbar. Mimbar ya tempat pidato itu mimbar. Min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka itu pemimpin-pemimpin yang berbuat adil fi hukmihim, dalam hukum mereka. Dalam menghukumi manusia dia adil, tidak ada kedoliman. Perbuatannya, hukumnya sesuai dengan perbuatannya. Kalau tidak sesuai dengan perbuatannya berarti dolim. Ya'diluna, mereka berbuat adil fi hukmim, dalam hukum mereka, fi ahlihim, di dalam ahli mereka, penduduk mereka, wa ma walluhu, dan apa yang telah diberikan kebijaksanaan kepada mereka. Itu adil. Ya. Dia yang diberikan oleh Allah suatu kebijaksanaan untuk mengurusi umatnya, ma walluhu, apa yang mereka urusi, adil dalam mengurusi umatnya. Tidak ada kedoliman. Ini termasuk peradaban Islam. Pemimpin yang adil yang kita cari. Bukan pemimpin yang bagi-bagi duit. Masya Allah. Ya, saya ini ketika baca kitab Riyadhus Shalihin, ketika mendapatkan tentang money politik. Zaman Rasulullah tidak ada money politik, tapi hadisnya ada. Nanti di belakang, di bab yang terakhir itu, sebelum terakhir, di situ adalah hadis yang bunyinya salasatun la yanduru yandurullah ilaihim wala yukallimuhum wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan nanti pada hari kiamat Allah tidak mau melihat kepada mereka, Allah tidak mau bicara dengan mereka, dan Allah tidak mau mengampuni dosa mereka, dan akan Allah azab dengan azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falatih. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir. Bukan di Cianjur. Di mana? Di padang. Tahu padang pasir kan? Di mana? Gambarnya. Kalau saya tahu padang pasir itu. Saya pernah melintasi dari Mesir ke Palestina. Itu tapak tilas perjalanan Nabi Musa. Itu sudah saya jalani dari Mesir naik bis sampai ke terusan Suez, belok kanan ke Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa terima wahyu. Dari Sinai saya terus menuju Israel. Israel saya masuk Palestina. Itu ribuan kilometer. Kanan kiri cuman gunung-gunung tanpa pohon. Bayangkan gunung tanpa pohon, kayak apa ya? Gunung tanpa pohon. Kemudian sepanjang jalan pasir. Rajulun ala fadli ma'in yamna'u min ibni sabil. Orang di padang pasir punya kelebihan air dia, tapi tidak mau kasih minum sama orang yang kehausan di padang pasir itu, sehingga mungkin dia akan mati kehausan.
Nah, orang yang semacam itu nanti di akhirat Allah tidak mau melihat mereka, tahu tidak mau bicara dengan mereka, dan tidak mau mengampuni dosa mereka. Dan Allah adab dengan adab yang pedih manusia yang tidak punya kepedulian sosial. Itu Islam punya peradaban. Nah, yang kedua, rajulun yubayyi'u sil'atan ba'dal asr yakhlifu annahu ahda kada bikada wa huwa ala waridalik. Orang yang mengadakan perjanjian jual beli setelah sholat asar dan dia bersumpah dengan nama Allah bahwa saya akan membeli dengan harga yang telah ditentukan, akhirnya kedua-duanya bohong. Orang yang menipu dalam soal jual beli ini nanti tidak mendapat tempat di surga. Yang ketiga, ini yang saya waktu itu keluar air mata. Betul-betul ini mukjizat dari Rasulullah mengabarkan sesuatu yang akan datang. Datangnya setelah ribuan tahun. Apa dalam hadis ini? Ini money politik. Islam bicara money politik. Golongan yang ketiga, rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'u illa lid-dunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang tidak mengangkat pemimpin, membaiat pemimpin kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Orang semacam ini nanti tempatnya di api neraka, money politik. Baru kaget. Banyak kiai-kiai kaget setelah saya keluarkan hadis ini. Ini money politik. Ini hadisnya 1400 tahun yang lalu. Prakteknya sekarang. Inilah Islam. Bicara banyak hal dalam politik yang akan datang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin persilakan baca. Rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'uhu illa lid-dunya fa in utiya minha wafa wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang membaiat pemimpin artinya mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia membela, tidak dikasih duit dia tidak membela. Kaget ketika saya keluarkan hadis ini, hadis politik. Wa an 5 menit lagi ya. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya ru'aimmatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dari sahabat Auf bin Malik, ini karakter moral pemimpin. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Inilah hadis politik tentang moral seorang pemimpin. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Malik radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, hiyaru a'immatikum, sebagus-bagus pemimpin-pemimpin kalian. Siapakah pemimpin yang bagus? Alladzi tuhibbunahum, ialah orang pemimpin yang kalian cintai. Wa yuhibbunakum, dan pemimpin itu mencintai kalian. Carilah pemimpin yang kau cintai dan yang mencintai kau. Pilihlah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Hadis ini, saya heran kalau ada tokoh berbicara kalau Islam tidak bicara politik, saya heran.
kok menjadi tokoh padahal tidak ngerti Islam. Lah ini hadis yang kau baca dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, sebagus-bagus pemimpin-pemimpinmu, alladzina tuhibbunahum, yang kalian cintai, wa yuhibbunakum, dan pemimpin mencintai engkau. Pilih pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Jangan memilih pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, apalagi rakyatnya memang tidak cinta sama dia. Ini kebetulan babnya ini bab politik. Ya saya nggak bikin bab politik, enggak. Babnya al-waliul adil, pemimpin yang adil, bukan mencari-cari. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan engkau mendoakan mereka dan mereka pemimpin mendoain kalian. Pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan rakyatnya yang mendoakan pemimpinnya. Jangan mencari pemimpin yang benci rakyatnya, rakyatnya ngutuk pemimpinnya. Negara neraka. Ini paling tepat ini. Siapa pemimpin yang kita pilih? Pemimpin yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Pilih pemimpin yang mendoakan kita dan kita mendoakan mereka. Alangkah indahnya negara ini. Wasiraru a'immatikum, dan paling jahatnya pemimpin-pemimpinmu. Lihat kitabnya. Melotot sama saya nggak usah dipelototin. Wasiraru a'immatikum, dan sejahat-jahat pemimpinmu, alladzina tubghidunahum, pemimpin yang kalian benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka benci kepadamu. Na'udzubillah. Dalam satu negara pemimpinnya benci sama rakyatnya, rakyatnya benci sama pemimpin, negara neraka. Negara surga pemimpinnya mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mendoain rakyatnya, rakyat mendoain pemimpinnya. Negara surga. Wasiraru a'immatikum, dan paling jahatnya pemimpin-pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian membenci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka membenci kalian, wa tal'anunahum, dan kamu melaknati pemimpinnya, wa yal'anunakum, dan pemimpinnya melaknati kamu. Negara neraka itu. Qala, berkata Ibnu Auf, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum, ya Rasul, apa kami tidak menolak mereka? Ya, apa kita tidak melawan mereka? Qala, bersabda Rasul, la, jangan. Ma aqamu fikum as-shalah, selama pemimpin itu masih menegakkan sholat, ikutilah saja. Yang baik, jeleknya jangan diikuti. Tapi enggak usah berontak. Maka tidak ada ajaran teroris di Islam ini. Walau pemimpinnya kau tidak senang pada pemimpin itu, tapi kau tidak usah berontak. Biarkan aja. Nanti perhitungannya Allah pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ketika itu sahabat berkata, kami berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum, apakah kami tidak melawan mereka, pemimpin yang semacam itu? Qala, Rasulullah bersabda, la, tidak. Nah, ini dalil dalam Islam tidak ada teroris, tidak ada menggulingkan pemerintahan yang sah. Ma aqamu fikum as-shalah,
selama pemimpin itu masih sholat bersama-sama kamu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, tusalluna alaihim tad'una lahum. Engkau mendoakan atas mereka dan tusalluna alaihim wa tad'una lahum. Kamu bersolat bersama mereka dan berdoa bersama mereka. Tinggal satu hadisnya ya. Terusin. Ya, tanggung. An Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalathatun dzu sultanin muqsitin muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin afifun muta'affifun dzu iyalin rawahu Muslim. Wa an Iyad, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannah, penduduk surga salasatun, 3 golongan. Dzu sultanin muqsit, yang mempunyai pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dzu sultanin, mempunyai kepemimpinan yang adil. Muwaffaq, pemimpin yang mendapat taufik. Warujulun rahim, dan orang yang pengasih. Raqiqul qalbi, yang halus hatinya. Likulli dzi qurba, kepada setiap keluarganya. Wa muslim, dan kepada sesama muslimnya. Tidak berhati keras, berhati lembut. Inilah peradaban Islam. Tidak ada yang namanya teroris, tidak ada radikal, itu perbuatan pribadi, tangkap. Tapi jangan lalu sebut itu umat Islam. Umat Islam tidak teroris, umat Islam tidak radikal. Orang Islam mempunyai hati yang lembut. Raqiqul qalbi likulli dzi qurba, pada keluarganya, wa muslimin, dan setiap muslim mempunyai rasa sayang kepada sesama muslim. Wa afifun, orang yang menahan diri untuk tidak minta-minta, itu namanya afif. Walaupun dia perlu, tapi dia menahan diri untuk tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya. Wa muta'affifun, dan orang yang menahan untuk tidak minta-minta. Dzu iyalin, dan mereka mempunyai keluarga yang banyak. Keluarganya banyak yang perlu dikasih makan, tapi dia menjaga dirinya, tidak gampang minta-minta kepada orang. Itu namanya rajulun afif, orang yang satria, orang yang perwira, orang menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak mau minta-minta. Walaupun dia sebenarnya butuh, tapi menjaga kehormatannya. Nah, bab yang akan datang masih politik. Ya, saya baca babnya. Bab yang akan datang bab politik. Babu ujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi maksiatin wa tahrimu ta'atim fil maksiyah. Bab wajib taat kepada pemimpin negara di dalam hal yang bukan maksiat, dan haram taat kepada mereka dalam urusan maksiat. Politik lagi ini nanti. Nah, wah, banyak kamu dapat ilmu sore hari ini. Ini yang saya cari. Nah, alhamdulillah sudah masuk hari yang ke-8, tidak terasa. Nah, maka konsentrasikan puasa, ibadat, belajar. Tidak usah nunggu liburan.
Karena liburan tidak ditunggu pun pasti datang. Mengapa nunggu? Sudah pasti datangnya kok. Orang nunggu itu tersiksa. Gak usah jauh-jauh, contohnya kamu nunggu lampu merah ya. Karena lampu merah itu kan cuma detik kan. Tidak akan lebih dari 30 detik paling lama itu. Detik itu. Tapi begitu merah, tek, kamu nunggu. Tek, 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 tek. Lama sekali, tersiksa dia. Coba merem matanya. Betul merah, merem. Langsung hijau. Jadi kalau kamu nunggu libur itu tersiksa otakmu itu. Ditunggu libur, kapan pergi, kapan libur. 24 jam mulai subuh sampai sore pikirkan liburan. Lama sekali itu. Enggak usah puasa ngaji, tahu-tahu liburan dah tanpa ditunggu. Supaya konsentrasi, pergunakan ini kebaikan dengan sebaik-baiknya, pergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Habis sahur langsung ke kamar wudhu, berwudhulah yang sempurna, masuk masjid, sembahyang tahajud, baca Quran. Mudah-mudahan oleh Allah nanti di masa depanmu diberikan hidayah dan taufik dan hidayah menjadi orang yang bermanfaat kepada bangsa dan negara. Yang laki-laki mudah-mudahan dapat jodoh perempuan yang solihah. Yang perempuan saya doakan mudah dapat suami yang soleh. Suaminya soleh, istrinya solihah. Mumpung masih muda, tahajud, berdoa, minta kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.